Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, teman-teman viewers dan subscribers di Kala Senja, kembali lagi kita bertemu di konten yang saya anggap ini sebuah materi edukasi yang nanti insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman, karena kita nggak akan bicara horor-horor dari segi keseraman ataupun horor dari segi yang menakutkan. Kita nggak akan bicara dari sisi situ. Tapi kita melihat sisi horor, melihat sisi hal gaib, melihat sisi misteri itu dari sisi perspektif agama Islam. Kenapa? Karena ketika kita akan melihat sisi hal gaib dari sisi agama Islam, dari perspektif kacamata Islam, maka rasa takut teman-teman itu akan hilang. Ya, mungkin sedikit demi sedikit mulai terbiasa dengan yang namanya jin, setan, iblis, dan sebagainya. Teman-teman akan terbiasa dengan istilah-istilah itu, tetapi tidak terbiasa dengan istilah-istilah kuntilanak, gondoruo, pocong, dan tuyul, dan sebagainya. Karena nama-nama itu hanyalah sebuah kamuflase ya, atau cosplay, di mana sebenarnya mereka-mereka itu jin juga sih sebenarnya. Kuntilanak itu jin, pocong juga jin, gondoruo juga jin, tetapi mereka sudah mengcosplay ataupun merubah dirinya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti ada materi khusus untuk ngebahas ke situ. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk belajar edukasi tentang hal gaib, tapi dari sudut pandang perspektif agama Islam. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya dulu juga penakut. Saya dulu waktu zaman sekolah pernah sekali-kalinya melihat penampakan kuntilanak ketika zaman SMA, dan itu membuat saya takut, trauma. Tapi akhirnya setelah Allah berikan kemudahan, setelah menikah kemudian belajar tentang agama yang benar, maka rasa takutnya itu sedikit-sedikit hilang gitu. Dan sekarang ya anggap saya jadi seorang peruqyah gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masih dalam skup bangsa jin, masih dalam Ruqyah Syariah series. Kenapa saya bikin series? Karena ini nanti akan panjang materinya. Mudah-mudahan teman-teman betah, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil ibroh atau ilmu dari konten-konten yang kita sajikan. Kita akan masih tetap membicarakan tentang bangsa jin. Kalau kemarin kita sudah mengetahui jenis-jenis bangsa jin itu ada berapa, dan jenis-jenis yang terbang, yang berbentuk binatang, berbisa, dan yang berpindah-pindah gitu tempat tinggalnya. Nah, dalam hari ini kita akan bahas tentang bangsa jin tetapi dari sisi lainnya. Nah, untuk itu siapkan mentalnya, siapkan hatinya, dan siapkan pikirannya. Kita akan belajar bersama tentang bangsa jin. Oke, baik teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bangsa jin lagi. Nah, kita akan bahas tentang tempat tinggalnya bangsa jin. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis bangsa jinnya, sekarang kita akan belajar, kita akan kepo, kita akan mengulik tentang tempat tinggalnya bangsa jin. Di mana sih tempat tinggal bangsa jin, dan apa dan seperti apa tempat tinggal bangsa jin? Apakah bersama dengan kita? Apakah menyatu dengan alam kita? Apakah menyatu dengan kehidupan masyarakat pada umumnya? Dan untuk itu, kita akan masuk ke materi yang pertama tentang tempat tinggal bangsa jin. Materi ini saya ambil dari sebuah hadis dari Zaid bin Arqam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya tempat buang air ini dihuni oleh jin. Maka apabila salah seorang kalian hendak masuk buang air atau toilet, ucapkan doa,
Mungkin sebagian teman-teman tahu ini ya, gitu kan doanya. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal khaba'ith, dan diawali dengan langkah kaki kiri dulu. Sekali lagi, doa atau zikir untuk masuk ke dalam kamar mandi agar tidak diganggu oleh bangsa jin, karena menurut Rasulullah, hadis diambil dari hadis ini, bangsa jin itu tempat tinggalnya di lubang kloset, pembuangan, tinja kita. Jadi sebelum masuk kamar mandi, entah mau pipis, entah mau mandi, entah mau buang hajat yang lain, sebelum masuknya kita membaca zikir itu. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal khaba'ith. Kemudian masuk dengan kaki kiri dulu. Itu dibaca sebelum ada di dalam kamar mandi. Tapi ketika sudah di dalam kamar mandi, tidak boleh melafazkan lafaz Allah Ta'ala. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dalam zikir itu yang artinya, ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari jin laki-laki maupun jin perempuan. Ya, itu poin yang pertama. Menurut Syekh Wahid Abdus Salam Bali, ya, beliau seorang ulama, beliau seorang masyayikh yang proper, yang expert di bidang ruqyah syariah, mengatakan dan mengomentari hadis ini. Beliau pernah menangani kasus, ya. Mungkin teman-teman bisa cek Syekh Wahid Abdus Salam Bali, hafizahullah ta'ala, nanti saya tampilkan fotonya. Beliau adalah salah satu ulama yang memang concern banget, expert banget, dan saya ngambil ilmu dari beliau. Beberapa ilmu saya ambil dari beliau. Beliau mengomentari dan pernah memberikan kesaksian. Saya pernah bertanya kepada salah satu jin muslim. Jadi mungkin kasusnya beliau ketika nangani pasien, ya, di Arab, bukan di sini, karena Syekh Wahid orang Arab. Ketika beliau menanyakan kepada orang yang kesurupan, dan orang kesurupan itu dihinggapi oleh jin muslim, apakah kamu tinggal di tempat buang air? Kata Syekh Wahid. Kemudian jin itu menjawab, tidak. Tetapi bukankah ada hadis yang menyebutkan bahwa jin itu tinggalnya di tempat-tempat buang hajat dan buang air? Tanya saya, menurut Syekh Wahid. Kemudian jin muslim itu mengatakan bahwa benar. Akan tetapi itu khusus untuk jin-jin kafir. Itu khusus untuk jin-jin kafir karena mereka suka menetap di tempat-tempat kotor dan bernajis. Ya. Jadi sekali lagi, mereka adalah jin kafir yang suka menetap di WC ataupun kamar mandi. Beliau, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, menambahkan bisa jadi pernyataan jin ini benar. Sebab saya perhatikan jin-jin kafir ini merasa terganggu dengan aroma wangi, khususnya aroma kasturi. Aroma kasturi, parfum kasturi, sementara jin muslim menyukainya persis seperti seorang muslim dari kalangan manusia. Mungkin teman-teman tahulah wangi parfum kasturi gitu kan, wangian yang sering dipakai ataupun kita rasakan ketika masuk di dalam masjid ataupun ketika beribadah haji atau umroh. Itu wangi-wangi itu sangat khas banget gitu kan, wangi-wangi yang disunahkan untuk dipakai ketika ingin beribadah. Jin juga menempati saluran dan lubang-lubang di dalam tanah. Ada hadis dari An-Nasai meriwayatkan, beliau Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah sekali-kali kalian kencing di dalam lubang. Janganlah kalian sekali-kali kencing di dalam lubang. Orang-orang pun bertanya kepada Qatadah, apakah yang membuat makruh kencing di lubang? Kemudian Qatadah berkata, dikatakan bahwa sesungguhnya lubang adalah tempat tinggal jin. Ya, jadi Qatadah ini perawi hadis atau orang yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Sarjas bahwa Rasulullah pernah mengatakan demikian kepada Qatadah. Jin juga tinggal di tempat drum itu tempat minumnya unta. Kemudian juga ada yang mengatakan juga jin itu tempatnya di lembah-lembah, di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Contoh di rumah kosong misal gitu kan, ketika rumah kosong ditinggal lebih dari 3 hari, itu bisa jadi juga tempat sarang mereka. Kemudian juga ada yang mengatakan di tempat-tempat angker. Kenapa di tempat angker? Karena ketika di tempat itu terjadi sebuah mitos, maka bangsa jin akan pasti selalu setia menemani di tempat itu. Nah, dari 2 poin ini atau dari 2 hadis ini mengatakan
Bangsa jin yang pertama, jin kafir itu tempat tinggalnya di dalam WC, kamar mandi. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa atau zikir doa perlindungan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, ketika sebelum masuk kamar mandi, supaya ketika kita buka baju, ketika kita buka celana, ketika kita ingin menyelesaikan hajat kita, maka Allah akan menutup aurat kita dari penglihatan bangsa jin yang kafir itu. Ya, ini sepele, sederhana, tapi sangat krusial sekali. Karena gini, ada beberapa kali saya sendiri menangani sebuah kasus di tempat saya, di jangan di Indramayu deh, di kota lain ada seorang perempuan. Beliau sudah umur 38 tahun dan sulit menikah. Bukan sulit menikah, jadi ketika ingin ada orang mendekat untuk menikah, tetapi ada saja, entah itu bertengkar kah, entah itu tiba-tiba benci kah, entah itu tiba-tiba tidak cocok. Nah, sampai usia 38 tahun beliau belum menikah. Curiga, akhirnya orang tuanya minta saya untuk meruqyahnya, dan benar saja ketika diruqyah reaksinya bahwa ternyata perempuan itu dicintai oleh bangsa jin karena ketika masuk kamar mandi dia tidak pernah membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kenapa? Karena bangsa jin juga punya syahwat. Bangsa jin juga punya keinginan kepada manusia. Maaf, ketika kita masuk kamar mandi, kemudian di dalam kamar mandi itu kita menanggalkan semua pakaian kita, bangsa jin itu memperhatikan. Tapi ketika kita membaca zikir itu, Allah menutupi semua aurat kita, entah laki-laki dan perempuan. Makanya di dalam doa itu, ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, singkat cerita, kemudian mbak-mbak itu diruqyah, kesurupan, jin laki-laki suaranya jelas berubah dan mengatakan hal yang demikian. Saya memperhatikan anak ini dari dia umur 17 tahun sampai sekarang. Saya menaruh rasa. Makanya dia nggak pernah suka kalau ada laki-laki yang mencoba untuk mendekatinya, apalagi untuk menikah. Nah, dari pengalaman itu saya semakin yakin gitu kan bahwa ya betul, doa yang diajarkan oleh Rasul itu sangat ampuh gitu kan, sangat-sangat bisa digunakan ketika kita mohon perlindungan. Kan nggak lucu juga kalau misalkan kita hanya karena kita tidak membaca zikir ketika masuk WC. Yang saya yakin zikir itu ketika teman-teman sekolah TK ataupun SD sudah diajarin gitu kan sama guru sama ustadz atau ustazahnya. Hanya karena kita miss dalam hal itu, lalai dari hal itu, tapi masalah terbesarnya di kemudian hari. Contohnya yang kasus yang tadi saya ceritakan, Masya Allah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jin juga tempat tinggalnya di dalam lubang-lubang di tanah, kemudian juga lubang-lubang yang ada di hutan. Makanya Rasulullah melarang kita untuk mengencingi lubang-lubang tersebut, menyiramkan air panas di lubang-lubang tersebut. Ada kaidah yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menyiram air panas di dalam lubang-lubang. Contohnya ketika kita menyiram air panas di dalam wastafel ataupun lubang kloset pembuangan. Jadi ini saya ambil dari ceritanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali juga di dalam bukunya. Beliau menuliskan pernah menangani sebuah kasus seorang pasien yang dimana pasien itu dihajar ataupun disakiti lah sama bangsa jin. Ketika ditanya, kenapa kamu menyakiti manusia ini? Kemudian bangsa jin itu menjawab, dia telah membunuh anak-anak saya karena dia menyiramkan air panas di dalam lubang wastafel. Wastafel itu kan mungkin entah buang mie, ya, habis bikin mie ada sisa airnya dibuang, kemudian juga entah ada hajat lain, Allahu alam. Tapi itu beneran terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah ada korelasinya? Nanti kita bahas. Ada di situnya. Tapi berdasarkan pengalaman beliau, insya Allah saya percaya beliau, dan beliau orang yang faqih, orang yang mahir dan orang yang terpercaya ketika menangani kasus. Dan itu terjadi. Ketika kita menyiramkan air panas masuk ke lubang-lubang, maka ketika di dalam lubang itu ada bangsa jin yang lagi nongkrong, itu akan terkena panasnya. Walaupun bangsa jin itu terbuat dari api. Ya, mereka bisa terbunuh, tersiksa atau terasa panas. Makanya bangsa jinnya
nyerang gitu, entah datang lewat mimpi, tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya, Allahu alam. Cuman dari kaidah itu kita sudah tidak boleh untuk membuang air panas, mengencingi. Kalau pengen buang air panas gimana? Untuk amannya kita baca bismillah. Contoh, saya habis bikin mie goreng, ada wastafelnya gitu. Setelah selesai, kayaknya kalau nunggu adem terlalu lama gitu kan. Ya udah aja, bismillah 3 kali biar lebih afdal. Bismillah, 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 kemudian buang. Insya Allah itu aman. Itu kaidah yang beliau ajarkan. Kemudian juga ketika kita ingin kencing di dalam kloset ataupun pembuangan air yang di kamar mandi, ingat sebelum masuk kamar mandi baca zikir itu. Wahatta, walaupun itu di WC umum. Walaupun itu di WC umum. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal qaba'ith. Karena dari hal yang sederhana itu, hal yang sepele itu bisa menyelamatkan kita dari gangguan bangsa jin. Oke, itu ya. Clear? Itu sudah tempat tinggal bangsa jin. Kemudian selanjutnya, apakah jin itu bisa makan dan minum? Apakah jin itu bisa makan dan minum? Nah, dalam hal ini banyak hadis sahih yang menyebutkan secara tegas bahwa bangsa jin juga beraktivitas makan dan minum. Dalam Sahih Al-Bukhari misalnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa suatu hari ia bersama Nabi Muhammad SAW membawa sebuah kantung kulit air untuk wudhu dan keperluan lainnya. Singkat cerita, ketika mengikuti beliau sambil membawa kantung air tersebut, beliau bertanya, siapa itu? Ia menjawab, aku, Abu Hurairah. Beliau berkata, carikan untukku beberapa butir batu untuk kupakai beristinja. Beristinja itu maksudnya bersuci ya, setelah buang air kemudian bersuci dengan batu. Kemudian jangan berikan kepadaku tulang dan kotoran hewan. Kemudian aku pun mendatangi beliau sambil membawa beberapa butir batu dalam pakaianku dan meletakkannya di samping beliau. Setelah itu aku pun menjauh dari beliau Rasulullah. Setelah menyelesaikan keperluannya, kemudian aku berjalan bersama beliau. Ini masih satu rangkaian hadis. Kemudian aku bertanya, kata Abu Hurairah, ada apa dengan tulang dan kotoran hewan? Kemudian Rasulullah menjawab, keduanya itu adalah termasuk makanan bangsa jin. Ya, jadi tulang dan kotoran, bekas kotoran hewan yang mengering, keduanya itu adalah makanan bangsa jin. Jadi dari poin ini teman-teman bisa pahami, khususnya viewer ya, viewer di Kala Senja itu harus bisa lebih harus bisa lebih nalar gitu kan. Setelah konten ini diangkat, setelah pembicaraan ini diangkat, harusnya kita tahu bahwa banyak di luar sana ada sesajen, ada ya anggaplah itu makanan-makanan yang ada kopi hitam, teh, dan air putih dan sebagainya, kemudian ditaruh di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, kemudian dianggap itu adalah makanan untuk beliau-beliau itu. Sebenarnya maaf, itu adalah pembodohan yang dilakukan setan dari bangsa jin kepada kita manusia. Karena kalau kita mau ngasih makan bangsa jin, ya kasih aja tulang, bekas makanan manusia, dan kotoran hewan. Dari mana dalilnya? Ini dalilnya dari Abu Hurairah. Teman-teman bisa dicari di hadis riwayat Bukhari, bisa ditemukan juga di kitab Fathul Barinya insyaallah. Jika salah seorang di antara kalian hendak makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika ia hendak minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Tuh. Berarti setan dari bangsa jin ya khususnya ya, mereka juga bisa makan, tapi makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri. Nah, makanya teman-teman viewers harus bisa smart gitu kan, cerdas. Kita jangan mau disamakan untuk sama seperti setan atau bangsa jin. Bangsa jin, setan dari kalangan bangsa jin makan pakai tangan kiri. Kita menyelisihi mereka. Kita pakai tangan kanan. Wah, Mas, kalau saya lupa gimana? Beristighfar kemudian langsung pindah tangan kanan. Karena mungkin teman-teman yang latah ya, mungkin dari kecil nggak tahu ataupun tidak pernah diajari untuk hal-hal itu. Ya mungkin
Ada orang-orang tua makanya jangan pakai tangan kiri, itu maaf buat cebok gitu kan. Tapi sebenarnya menurut syariat Islam itu memang dilarang karena untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh setan dari bangsa jin. Jadi pertanyaannya, apakah jin itu makan dan minum? Ya, jin makan dan minum. Jin makan dan minum menggunakan tangan kiri, dan jin makan dengan bekas makanan manusia, tulang khususnya, dan kotoran hewan. Kemudian juga adapun hadis dari Ibnu Mas'ud, redaksinya dalam riwayat Muslim, bagi kalian atau bangsa jin nih, setiap tulang yang disebut nama Allah padanya jatuh ke tangan kalian dalam bentuk daging yang sangat banyak. Jadi ketika kita iseng nih pengen berbagi misalnya gitu kan, habis makan tulang, entah tulang ikan kayak atau tulang ayam atau tulang sapi, setelah makan kemudian buang di tong sampah sambil mengucapkan Bismillah, itu akan menjadi makanan untuk bangsa jin yang muslim. Kalau tadi kotoran hewan, kemudian juga makan tangan kiri, itu jin fasik atau kafir. Tapi di hadis lain, di riwayat lain, ini hadis dari Ibnu Mas'ud, bagi kalian bangsa jin, setiap tulang yang disebut nama Allah padanya jatuh ke tangan kalian dalam bentuk daging yang sangat banyak. Bismillah, buang tulangnya di tempat sampah, itu bisa menjadi makanan bangsa jin yang muslim, insya Allah, seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini, 2 poin yang kita bahas, tempat tinggal bangsa jin, kemudian juga makanan dari bangsa jin. Saya harap teman-teman sudah bisa membedakan mana makanan yang bangsa jin yang benar, kemudian mana makanan bangsa jin yang kita cuma dibodoh-bodohin. Jadi entah kapan waktunya, kalau ada yang di dunia nyatanya teman-teman nih, real life-nya gitu kan, ada yang sajen, kemenyan, ini dan itulah. Maaf, itu sebenarnya kita lagi dibodoh-bodohin sama bangsa jin. Sebenarnya makanan mereka tuh bukan itu. Mereka tidak menginginkan itu dan mereka tidak doyan itu. Saya pernah melihat beberapa kali ada salah satu minuman soda warna merah, warna hitam juga. Ya kali bangsa jin minum soft drink gitu kan nggak lucu ya. Tapi itu sebenarnya bukan minumannya, tapi kita dipaksa untuk tunduk dan nurut, ya merekanya mah nggak makan itu gitu. Yang mereka makannya cuma kotoran dan tulang. Jadi sekali lagi, semoga teman-teman bisa mendapatkan ibroh dari konten kita kali ini, dan saya nggak capek-capeknya juga terus berterima kasih sama teman-teman karena sudah mau support dan dukung channel kami di Kala Senja. Dan insya Allah kami di Kala Senja juga akan terus mengupdate dan mengupload konten-konten yang ya boleh dibilang edukasi lah gitu kan, karena walaupun opening kita horor, desain cover kita horor, tapi sebenarnya kita nggak ke arah situ, tapi supaya menjadi pembeda aja gitu kan, channel horor tapi ternyata dalamnya edukasi gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan barangkali nanti teman-teman ada yang mau nanya, Mas Arif minta nomor telepon, IG apa segala macam, ada semua di deskripsi box, ada semua. Nanti saya dicantolkan juga nggak apa-apa lah gitu kan, saya cantolin lagi nggak apa-apa biar teman-teman bertanyanya enak. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Nun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.